Suami datang bukan siap makan minum teh, ibu-ibu pemain kelereng di tetangga dong. Terus suami tampil yang satu saat di sini, terus dia bilang, aduh Pak Pendeta, mungkin ini saya salib kok. Mari kita berefleksi tentang penderitaan. Mari kita berefleksi, karena hari-hari ini kita ada pergumulan, kita ada penderitaan, kita ada berbagai-bagai soal. Mari kita berefleksi. Pertama, kalau penderitaan itu kita identikan dengan salib, maka dengar, salib identik dengan penderitaan, tetapi tidak semua penderitaan itu adalah salib. Salib itu identik dengan penderitaan, tapi tidak semua penderitaan adalah salib. Contoh, kalau kita belajar dari surat pertama Petrus pasal 3, pasal 4, jika kamu dianiaya oleh karena namaku, kalau kamu dipenjara oleh karena namaku, itu baik. Karena sekarang ini penghakiman dimulai, dan penghakiman dimulai dari dalam rumah Allah sendiri. Kata firman begitu. Kalau kamu yang ada di dalamnya hampir-hampir tidak mampu untuk menahannya, bagaimana dengan orang yang di luar sana? Ya, kalau menderita karena nama Tuhan, ya itu salib. Tapi kalau pencuri kena tangkap atau kena falungku, di sini pica, ini pica, itu bukan salib. Itu kita yang mau cari hak. Jadi salib identik dengan penderitaan, tapi tidak dengan semua penderitaan itu salib. Suami datang bukan siap makan minum teh, ibu-ibu pemain kelereng di tetangga dong. Terus suami tampil yang satu saat di sini, terus dia bilang, aduh Pak Pendeta, mungkin ini saya salib kok. Mama itu bukan mama salib, mama pembodoh. Masa bukan duduk kau kerja di rumah pemain kelereng? Biarlah Budi, Iwan, Wati yang main kelereng. Mama, Pak Madi dong, itu tidak usah lagi. Nah, itu pertama. Memang kalau omong salib ini, saudara-saudara, ini penting. Kenapa? Karena banyak orang pikir semua penderitaan itu salib. Jangan. Kosoki Koyama menulis begini, tidak ada gagang pada salib, tidak ada handle, tidak ada tempat yang buat kita lebih gampang untuk tarik. Kalau saudara gym ada beban 60 kilo, saudara bisa angkat karena dia pegangan jelas. Tapi kalau saudara pikul sesuatu yang dia 60 kilo juga, tapi tidak ada untuk kita ada pegangan di situ kan, padahal sama-sama beratnya 60 kilo. Terus dia bilang, kalau Yesus saja terseok-seok jatuh, bagaimana kita yang hanya pengikut Yesus, kita mau lebih kuat dari Yesus? Kalau Yesus yang paling kita andalkan saja itu dalam penderitaan menuju Golgota, itu dia mengalami berbagai-bagai hal, dia jatuh bangun. Mestinya saya lebih parah dari itu. Saudara bayangkan. Saya berharap saudara bisa menangkap sesuatu di sini. Salib identik dengan penderitaan, tapi tidak semua penderitaan itu ada salib. Mari kita berefleksi yang kedua. Refleksi yang kedua, saya ingin mengatakan kepada kita bahwa kehidupan para pengikut Kristus terletak pada dua kualitas hidup. Kehidupan para pengikut Tuhan Yesus terletak pada dua kualitas hidup, yakni derita di dalam Kristus dan sukacita di dalam Kristus. Susah tetap di dalam Kristus, senang juga di dalam Kristus. Derita di dalam Kristus, sukacita pun di dalam Kristus. Nah, ini bahaya. Ada orang ketika menderita meninggalkan Tuhan. Ada yang ketika menderita makin dekat dengan Tuhan. Ada orang yang ketika dia sukses, dia meninggalkan Tuhan. Ada orang yang ketika dia sukses, dia makin dekat dengan Tuhan.
Ya, kita tinggal pilih kita ada di mana. Padahal kualitas hidupnya ada pada baik susah, baik senang, baik menderita, baik bersuka cita, tetap di dalam Yesus Kristus. Tetap di dalam Yesus Kristus. Dia bisa tianti. Yang terpenting adalah pegangan kita dan fokus kita untuk menghadapi penderitaan. Berfokus kepada Tuhan. Ketiga, saudara, saya ingin sampaikan kepada kita, dasar utama dari kedua kualitas hidup tadi, menderita dalam Kristus, sekaligus juga sukacita dalam Kristus. Dasar dari dua kualitas hidup itu adalah Yesus Kristus yang telah menderita. Itu kita pun dasar ada di situ. Jadi kita bukan menderita duluan, Tuhan Yesus sudah menderita duluan. Dasar dari penderitaan itu adalah Yesus yang telah menderita. Penderitaan yang luar biasa karena siapa? Karena kita. Yesus mati tersalib. Mati. Tetapi kemudian dia beroleh kebangkitan. Hai maut, di mana kesengatmu? Di mana kuasa maut? Kalau Kristus sudah bangkit, tidak lagi penderitaan. Ketika kemenangan di dalam Tuhan itu ada. Dalam Tuhan Yesus, saya sampaikan kepada kita, saudara. Di dalam Tuhan Yesus tidak ada duka cita yang kekal. Tidak ada duka cita yang kekal. Di dalam Tuhan Yesus. Orang yang berpengharapan di dalam Tuhan itu tidak akan berduka cita panjang sekali. Tidak akan berduka cita kekal. Karena apa? Karena setiap duka cita pasti selalu diganti dengan sukacita. Setiap duka cita pasti akan diganti dengan sukacita. Saya waktu renungkan begini, saya ingat saya pun kakak. Kalau kita pun HP jatuh dan pecah, rusak, kita kan pasti sedih kan? Waktu kita sedih, dia bilang begini, nah, kenapa mesti sedih? Ini HP rusak. Tidak, mestinya kamu berbahagia. Karena dengan rusaknya ini HP, kamu pasti sementara berpikir bagaimana beli baru kan? Nanti kalau pegang HP baru senang atau tidak? Iya. Tapi ini sebuah proses. Saya pikir-pikir masuk akal juga. Sepanjang ini HP ini masih ada, kita tidak mau ganti. Waktu dia suruh rusak mau tidak mau, oh ganti. Jadi ada hal di situ. Tetapi kemudian diganti dengan sukacita. Saudara-saudara, akan ada dua perkara. Akan ada dua perkara yang menjadi kesulitan, menjadi kesukaan bagi orang Kristen. Menurut pembacaan tadi disampaikan begini. Sukacita di dalam Tuhan Yesus itu tidak akan diambil daripada kita, tidak akan diambil daripada kita. Tidak akan. Makanya ketika saya ingat ada seorang ibu ketika dia suami larang dia ke gereja. Setiap kali dia ke gereja, dia pulang, dia suami pukul. Setiap kali dia ke gereja, pulang suami pukul. Satu saat dengan senyum dia bilang, Bapak bisa pukul saya pun badan. Tapi Bapak tidak bisa memukul roh Tuhan yang ada pada saya. Bapak tidak bisa penjarakan itu. Saya pun tubuh Bapak bisa ikat untuk saya tidak pergi ke gereja. Tapi roh yang di dalam saya Bapak tidak bisa ikat. Itu ibu luar biasa ya. Jangan ke kita. Tidak ada yang ikat kita, tapi kita ikat kita pun diri sendiri kalau tidak pergi gereja. Lalu mulai cari alasan dan berbagai alasan. Pesta nah kita pergi. Tapi gereja itu kita punya alasan terlalu banyak untuk kita pergi. Kesukaan itu tidak tergantung, saudara-saudara. Karena kesukaan itu tidak bisa diambil daripada kita. Sukacita yang dari Tuhan tidak bisa diambil daripada kita. Karena itu saya ingin mengatakan bahwa
kesukaan dan sukacita di dalam Tuhan itu tidak tergantung dari kesempatan dan perubahan pada dunia. Jadi yang di dalam sini yang dari Tuhan tidak tergantung dari perubahan dan kesempatan dari dunia. Bukan dunia yang buat kita sukacita, bukan. Yang tidak bisa diambil itu bukan sukacita dunia, sukacita sorgawi. Sorgawi di dalam Tuhan. Saudara-saudara, yang kedua, bahwa kesukaan atau sukacita yang diberikan oleh dunia bergantung kepada kemurahan dunia. Tetapi sukacita yang diberikan oleh Tuhan Yesus tidak tergantung pada apa yang dilakukan oleh dunia. Tadi saya mau ikut ibadah malam jam 7 di gereja. Firman-Nya luar biasa. Disampaikan kepada kami oleh Kak Ellen begini. Kenapa banyak orang tidak puas? Sudah cari ini tidak puas. Karena mereka datang kepada Tuhan itu kan semata-mata untuk kepentingan yang jasmani. Padahal kepuasan itu soal jiwa. Kepuasan sejati itu soal jiwa. Dan kalau kepuasan sejati itu soal jiwa, bagaimana mungkin mobil mewah dapat memenuhi kepuasan sejati? Karena itu daging, bukan jiwa. Manusia ini adalah makhluk spiritual. Dan karena itu untuk memenuhinya butuh spirit, bukan butuh otot. Dan otot tidak akan memuaskan kita secara abadi. Rumah, banyak orang ada rumah, banyak orang kaya raya tapi kan tidak ke masalah-masalah saja. Gitu, saudara. Nah, penderitaan ringan yang kita alami, kita anggap sebagai duka cita. Kita tidak bisa bandingkan itu dengan sukacita surgawi yang Tuhan berikan buat kita semua. Tuhan terlalu luar biasa. Karena itu di akhir dari khotbah ini saya ingin mengatakan, iman bertumbuh di tengah-tengah tantangan. Iman bertumbuh di tengah-tengah badai. Sebagaimana cinta itu selalu ada ujian, iman juga ada ujian. Kan kita cinta akan Allah, ada ujian kiri kanan segala macam, ada tantangan. Waktu, jarak, segala macam itu membuat kita kemudian merasa berat. Tapi saudara tahu, itu tidak bisa diambil pada kita. Tuhan terlalu luar biasa untuk memberikan pengajaran ini kepada murid-murid, bahkan kepada kita semua. Yang dari Tuhan itu tidak bisa diambil, tidak bisa dirampas oleh siapapun. Jemaat mula-mula yang tertindas misalnya, ada satu hal di dalam diri mereka yang membuat orang lain marah. Orang kepingin menghabiskan mereka, tapi kan Tuhan yang di dalamnya tidak bisa dibunuh. Sekarang saudara-saudara lihat betapa luar biasanya duka cita mendahului kemenangan. Jadi kalau saudara berduka cita, sekarang ada kemenangan di depan. Jangan fokus kepada duka cita. Kalau begitu, dalam kata lain saya ingin sampaikan, sukacita itu pilihan. Karena kita ada dalam duka cita, kita memilih mau tetap tinggal dalam duka cita atau mau bergeser dan bermigrasi kepada sukacita. Anda dan saya memilih. Kita yang akan memilih, bukan orang lain yang memilih. Menjadi luar biasa sekarang kita, saudara. Tuhan terlalu ajaib dan terlalu luar biasa memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati kemenangan demi kemenangan. Tapi dia tidak beri begitu saja, dia mau kita bergumul di dalamnya. Kita lagi bergumul serius di hari-hari ini. Pandemi COVID itu membuat kita kemudian dalam pergumulan kita mesti belajar bersyukur,
Dalam belajar bersyukur kita belajar untuk menjaga sukacita surgawi yang ada dalam hidup kita. Sebab kalau itu hilang, kita kehilangan pengharapan. Kalau harapan itu sudah hilang, sukacita surgawi di dalam kita sudah hilang. Mau bagaimana lagi coba saudara? Kita seperti sudah tidak ada lagi. Kita seperti sudah tidak hidup lagi di tengah-tengah dunia. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hati. Minta Roh Kudus melembutkan setiap hati yang keras. Apapun situasimu saat ini, dalam duka cita dan dalam sakit hati seperti apapun, ingat ada kemenangan di depan. Ada kemenangan.